Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah analisis dan desain algoritma. Kali ini yang akan dibahas adalah tentang struktur kontrol percabangan lanjutan. Diharapkan setelah menyaksikan video, teman-teman dapat memahami bentuk umum penggunaan struktur kondisi if bertingkat atau nested if, dan juga switch case. Untuk dapat memahami struktur kontrol percabangan lanjutan, maka topik pembahasan akan dibagi menjadi 4 bagian video. Bagian pertama adalah video ini yang akan membahas topik nested if. Bagian kedua adalah mengenai multikondisi, operator logika, dan konversi multikondisi menjadi nested if. Bagian ketiga adalah mengenai contoh program sederhana, yaitu mencari nilai terbesar dari 3 buah bilangan dengan menggunakan nested if dan multikondisi. Bagian keempat adalah mengenai seleksi menggunakan switch case dan switch case berjenjang. Topik pembahasan pertama yaitu nested if. Nested if adalah percabangan yang berada di dalam sebuah percabangan. Misalkan dari ilustrasi ini terlihat S1 atau S2 adalah satu atau sekelompok statement. Di dalam sekelompok S1 atau S2 mungkin terdapat statement if sehingga terjadi if secara berjenjang atau secara tersarang yang biasa disebut nested if atau if bersarang. Bentuk-bentuk nested if atau if bersarang dapat dilihat pada contoh-contoh berikut. Contoh-contoh ini merupakan salah satu di antara beberapa cara yang bisa dilakukan dalam membuat nested if selama mengikuti aturan penggambaran flowchart pada if then dan juga if then else. Seperti contoh pertama ini, jika teman-teman perhatikan terdapat 2 percabangan, yaitu percabangan 1 dan percabangan 2. Percabangan 1 merupakan bentuk if then else, sedangkan percabangan 2 merupakan bentuk if then. Jika kondisi pada percabangan pertama bernilai benar atau true, maka statement true-nya berisikan percabangan if then. Selain itu, jika percabangan 1 bernilai false, berlanjut ke perintah S2. Pada percabangan kedua, jika kondisinya bernilai true, maka akan berlanjut ke S1. Bisa dikatakan S1 akan dijalankan jika kondisi percabangan 1 dan kondisi percabangan 2 bernilai true. Berikutnya contoh kedua. Pada contoh kedua ini terdapat 2 percabangan, yaitu percabangan 1 dan percabangan 2. Kedua percabangan ini merupakan bentuk if then else. Jika kondisi pada percabangan 1 bernilai benar atau true, maka statement true-nya berisikan percabangan if then else. Selain itu, jika percabangan 1 bernilai false, berlanjut ke perintah S3. Pada percabangan 2, jika kondisinya bernilai true, maka akan berlanjut ke S1. Selain itu, jika percabangan 2 bernilai false, berlanjut ke perintah S2. Bisa dikatakan, S1 akan dijalankan jika kondisi percabangan 1 dan kondisi percabangan 2 bernilai true. Dan S2 dijalankan jika kondisi percabangan 1 bernilai true dan kondisi percabangan 2 bernilai false. Contoh yang ketiga. Pada contoh ketiga ini terdapat 3 percabangan, yaitu percabangan 1 dan percabangan 3 dengan bentuk percabangan if then else dan percabangan 2 dengan bentuk percabangan if then. Jika kondisi pada percabangan 1 bernilai benar atau true, maka statement true berlanjut menjalankan S1 kemudian percabangan 2. Selain itu, jika percabangan 1 bernilai false, maka berlanjut ke percabangan 3. Pada percabangan 2, jika kondisinya bernilai true, maka akan berlanjut ke S2 kemudian S3. Jika percabangan 2 bernilai false, berlanjut ke perintah S3. Bisa dikatakan S2 akan dijalankan jika kondisi percabangan 1 dan kondisi percabangan 2 bernilai true. Berikutnya, jika kondisi pada percabangan 3 bernilai benar atau true, maka berlanjut ke S4. Selain itu, jika kondisi percabangan 3 bernilai salah atau false, maka melanjutkan ke S5. Bisa dikatakan perintah S4 akan dijalankan jika kondisi percabangan 1 bernilai false dan kondisi percabangan 3 bernilai true. Sedangkan S5 akan dijalankan jika kondisi percabangan 1 dan percabangan 3
bernilai false. Berikut adalah contoh yang keempat. Pada contoh keempat ini terdapat 3 percabangan yang semuanya termasuk jenis if then else. Jika kondisi pada percabangan 1 bernilai benar atau true, maka statement true berlanjut menjalankan S1 kemudian percabangan 2. Selain itu, jika percabangan 1 bernilai false, maka berlanjut ke percabangan 3. Pada percabangan 2, jika kondisinya bernilai true, maka akan berlanjut ke S2. Jika percabangan 2 bernilai false, berlanjut ke perintah S3. Bisa dikatakan S2 akan dijalankan jika kondisi percabangan 1 dan kondisi percabangan 2 bernilai true. Sedangkan S3 akan dijalankan jika kondisi percabangan 1 bernilai true dan kondisi percabangan 2 bernilai false. Berikutnya, jika kondisi pada percabangan 3 bernilai benar atau true, maka melanjutkan ke S4 kemudian S6. Selain itu, jika kondisi percabangan 3 bernilai false, maka melanjutkan ke S5 kemudian S6. Bisa dikatakan perintah S4 akan dijalankan jika kondisi percabangan 1 bernilai false dan kondisi percabangan 3 bernilai true. Sedangkan S5 akan dijalankan jika kondisi percabangan 1 dan percabangan 3 bernilai false. Berikut contoh yang lain, yaitu contoh yang kelima. Teman-teman dapat memperhatikan bagaimana bentuk percabangan atau nested if dari contoh ini. Begitu pula juga contoh berikutnya, yaitu contoh yang ke-6. Teman-teman dapat memperhatikan bagaimana bentuk percabangan atau nested if dari contoh ini. Sekian video kali ini yang merupakan bagian pertama tentang struktur kontrol percabangan lanjutan yang membahas topik nested if. Teman-teman bisa melanjutkan pada video bagian kedua yang membahas tentang multikondisi, logika operator, serta konversi multikondisi menjadi nested if. Salam budi luhur.